Kiprah Jati. Re ayo re mlaku-mlaku nang tunjungan. Re ayo re rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Cak ayo cak golek kenalan cak. Ya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan dimanapun berada, baik lewat Google ataupun langsung, Madiun, Tuban, Lamongan, Gresik. Maaf, Gresik ini masih sedikit lewat Google untuk sementara. Tetapi Kediri, Kertosono, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Raya sudah barang tentu bisa langsung. Dan mungkin kalau kurang tepat, agak kepiur, mungkin antena aja yang dirubah. Tetapi paling tidak bagaimanapun tanggapan Anda kami sudah menerima semuanya. Dan setelah kita baru-baru ini gegap gempita 1 tahun Kiprah Jati, di mana para pendengar, para penonton, para peserta berperan serta. Kali ini juga kami Dama TV dan keluarga Kiprah Jati mengucapkan banyak terima kasih. Di samping itu kita akan kembali mencoba untuk hening kembali, dalam arti meskipun dalam waktu 1 jam dalam Kiprah Jati yang kita hanya menyediakan mangkok ini, paling tidak mangkok ini mudah-mudahan menghasilkan makanan yang bergizi untuk yang menontonnya. Ya, terima kasih atas kritik-kritik dan saran-sarannya. Hari ini juga kami semuanya tidak terduga. Yang hadir di tengah-tengah kita ini ada dari Brangwetan yang tidak sama sekali tidak terduga bagi kita. Beliau adalah Bapak Prasetyo PD. Tepuk tangan dari Jember ini. Dari Jember jauh-jauh untuk datang pengen bersama-sama kita mengisi. Dan sekali lagi terima kasih. Dan hari ini juga ada seorang ahli tentang perpurbakalaan, begitu amat fasih, begitu amat menguasai. Beliau adalah Bapak Dwi Cahyono. Ya, dan juga ini ada ini seorang ahli tidak terduga bahwa Kiprah Jati ini ternyata juga menarik bagi seseorang yang mempunyai profesi khusus keahlian, meskipun di luar tentang perpolitikan, tentang kebudayaan. Dan beliau adalah seorang ahli memasak bandeng dengan sistem presto. Lezat sekali. Beliau adalah Pak Pujiono, Insinyur Pujiono. Ya, terima kasih. Juga di sini ada seorang ahli lukis. Beliau tuh sangat senang sekali kalau melukis leluhur, meskipun belum pernah ketemu. Loh, aneh, gak pernah ketemu tapi bisa melukis wajahnya. Hebat dah. Beliau adalah Bapak Setiawan, beliau ada di sana. Ya. Dan ada seseorang yang pengen masyarakat kita pinter. Orang pinter kalau memang tidak bisa membayar sekolah karena mahal, jangan khawatir, banyak cara. Bagaimana caranya? Kalau ada bungkus kacang tergeletak, ya dibacalah. Kalau sambil nganggur, siapa tahu kalau menemukan satu pengalaman. Syukur kalau bisa membeli buku. Dan kalau tidak bisa ke kota membeli buku, ada yang ke sana kemari membawa kampluan ya, sambil begini. Dulu dari Trenggalek, telaten, keliling jualan kaki tiap hari adik-adik, hanya menjual buku di tengah-tengah masyarakat. Baik itu buku bekas atau buku baru. Tapi yang penting isinya. Beliau adalah Bapak siapa? Oh, Bapak Juwito dari sana. Ya. Secara tidak langsung mencerdaskan masyarakat. Dan ada sesuatu kekuatan yang sudah terorganisir. Mereka aktif mengikuti Kiprah Jati ini sehingga membentuk suatu organisasi. Di mana organisasi itu mulai percaya dengan leluhurnya. Termasuk mencerdaskan otak. Oleh karena itu, kalau bisa pendidikan formal semakin meragukan kepentingannya, hasilnya demi kepentingan bangsa, mereka mulai mencari mencerdaskan otak dengan bagaimana belajar serius antara keluarga, lingkungan, dan konsepsi yang kembali ke leluhur. Organisasi itu mereka bentuk namanya
Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara yang sekarang dihafali oleh Mas Bob dan kawan-kawan. Dan sudah barang tentu banyak lagi di sini pemuda-pemuda yang biasanya ngelang-lang ke gunung-gunung, nanti juga akan bersama kita. Kalau yang lainnya Bu Kris itu sudah kenal ya, seorang pendidik. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba mengambil judul Pitutur Jawi. Lah, apakah Pitutur Jawi itu? Monggo nanti pengalaman dari beliau-beliau inilah. Dan ini yang baru saya datang tadi adalah Pak Edi. Beliau dulu adalah seorang Sabta Margais ya. Pernah menjadi seorang legislator, tetapi sekarang bersatu menyatu dengan masyarakat untuk bergaul, untuk bersama-sama memikul bangsa dimanapun berada keberadaannya. Dan terima kasih Pak Edi atas kedatangannya. Tepuk tangan untuk Pak Edi ya. Kali ini yang akan membuka masalah Pitutur Jawi adalah sudah barang tentu Anda sudah kenal, beberapa hari ini tidak nongol gara-gara tenggorokannya agak gatel. Beliau adalah Bapak Ki Indarwanto ya. Ini Pak sudah pada kangen semua Pak Indarwanto. Dan kedua beliau adalah seorang pendidik Bapak Dr. Andes Ratmoko yang juga rajin belajar menyatu dan melaksanakan konsep selulur. Baik, kita langsung aja ke Pak Indarwanto. Monggo kami persilahkan Pak Indarwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Tuhan dan Ki Jati, kita ketemu lagi. Ya, ketika kita berbicara nilai pitutur Jawa, maka salah satu yang menonjol ini adalah tutur Jawa senantiasa dibangun di atas landasan rasa, sehingga yang bisa kita petik pelajaran dari pitutur Jawa itu adalah perasaan halus yang ingin ditanamkan oleh para leluhur kita. Akan tetapi tidak sekedar penghalusan kata yang disampaikan oleh leluhur kita. Di balik halusnya kata yang endingnya atau yang tujuan utamanya yakni adalah agar setiap orang, agar setiap anak-anak Nusantara ini memiliki budi pekerti yang luhur, juga menyimpan makna-makna yang syarat dengan aspek-aspek ilmiah. Salah satu tutur yang mungkin bersahaja adalah mangan nganggo tangan apik. Sebetulnya walaupun sebutannya mungkin tangan kanan ya. Nek kanan bahasa Jawanya apa? Asto tengen. Asto tengen. Yo tengen teng ya. Ya, asto tengen. Nah, pada saat kita ketika kecil dulu diberikan ajaran oleh orang tua, yang paling dasar kalau menurut saya ya cara makan. Kemudian kita harus duduk di meja makan. Kemudian diajarkanlah oleh nenek moyang kita itu makan dengan tangan kanan. Dan kanan senantiasa disimbolkan dengan kebaikan-kebaikan. Kanan juga disimbolkan dengan kebajikan-kebajikan, dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah, ternyata kalau kita pelajari dari segi anatomi, ya, tangan kanan kita ini kandungan elektromagnetiknya itu dominan atau lebih tinggi pada minus. Sementara yang kiri
itu lebih tinggi atau lebih dominan pada getaran elektromagnetik yang plus. Nah, pada saat kita mempertemukan makanan atau minuman di tutuk kita, di mulut kita, pada saat kita memakai tangan kiri, maka ketemu antara plus dengan plus, menjadilah minus. Minus itu kurang. Kalau kurang berarti tidak mulia. Ketika tidak mulia, maka kurang bermanfaat bagi tubuh. Ya, terima kasih, terima kasih. Ditahan dulu karena menarik sekali. Beliau itu kan sangat menguasai tentang budaya Islam dan lain sebagainya. Tapi begitu menerangkan Jawa, ternyata beliau juga begitu bisa mendalami bahwa si Jawa itu ternyata jauh lebih hebat gitu. Karena istilah nggak pareng ngagem tangan kiwa, ayo ngagem tangan ke tengen. Ternyata ternyata ilmiah ya. Ilmiah. Kita lanjutkan ke Pak Ratmoko dulu. Tentang pitutur luhur di samping yang diutarakan beberapa oleh Pak Indarwanto tadi itu, apakah pitutur itu masih ada corak lain? Mas Ratmoko, monggo. Rahayu para pemirsa sekalian. Rahayu. Pada saat sekarang ini kondisi masyarakat baik anak-anak maupun yang tua yang oleh kebanyakan orang dikatakan memprihatinkan. Kalau kemudian acara Kiprah Jati mengambil tema pitutur leluhur atau pitutur Jawi sangat relevan. Sesungguhnya bebrayan Jawa iku kebak rob pitutur leluhur atau pitutur Jawa bisa tertuang pada berbagai jenis. Ada yang tercermin dalam tembang, ada yang terkandung dalam cerita, ada yang terkandung dalam lukisan, dan tidak sedikit pitutur Jawa terungkap dalam dolanan, baik itu lagu maupun permainan. Tapi yang perlu dipahami, kalau tadi Pak Indarwanto mengatakan pitutur itu senantiasa berorientasi dengan rasa, yang ingin saya tegaskan bahwa pitutur Jawa sesuai dengan Jawa itu sendiri yaitu Jawa dununge rasa, Jawa dununge semu. Nah, kalau soal rasa tadi Pak Indarwanto sudah menguraikan, maka dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan bahwa pitutur-pitutur itu tercantum yang tadi saya katakan lewat tembang, lewat permainan, lewat cerita, itu dalam pasemon, sebagai suatu pasemon, sanepan, perlambang, sehingga Jawa dununge semu. Di sini bagi siapapun yang tidak kadunungan lan tiping pikir, tidak ada kecerdasan pikiran, maka tidak dapat menangkap pitutur yang tersantum atau terungkap dalam berbagai bentuk tadi. Nah, oleh karena itulah ya sekedar salah satu contoh pitutur yang tercantum tertuang dalam lagu. Yen ana tembang ojo turu sore kaki dan seterusnya. Bahwa dengan pitutur ojo turu sore kaki, para putu, para anak putu, di situ dimaksudkan bahwa masyarakat manusia setelah siang hari bekerja, maka sore hari, malam hari janganlah segera digunakan untuk istirahat dalam bentuk tidur, tetapi istirahat itu juga diisi dengan yang bermanfaat untuk merakatkan perseduran lewat sambang sinambang sanjan dan sebagainya. Terima kasih. Udah dalam tadi yang disampaikan oleh beliau ada yang kita catat, ternyata
banyak piwulang-piwulang yang sangat bagus dan baik. Ini nanti akan mengarah kepada tadi sudah disinggung budi pekerti dan tadi sudah disindir tentang sindiran-sindiran tentang pitutur. Mari banyak para ahli yang akan membedah itu semuanya di sini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya, terima kasih. Gundul-gundul pacul-cul gamblelengan, yunggi-yunggi wakulku gamblelengan, wakul glempang segone dari salatan, wakul glempang segone dari salatan. Ora jamu kodong telo, suwe ora ketemu pisan goe kelo. Terima kasih. Suara yang indah tadi itu dari adik-adik kita. Grupnya itu kalau dinamakan The Red Rose. Tapi kalau bahasa Jawanya adalah Mawar Merah karena rumahnya Jalan Mawar. Samaan Kutha Malang. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi Pak Indarwanto menjelaskan kepada kita begitu bijak, cerdas dan luhurnya leluhur kita untuk memberi pendidikan. Ojo ngono ora ilok lah. Ternyata anak kecil yang diberi istilah tidak ilok tadi itu memang belum waktunya diterangkan sedetail mungkin. Tapi di sini Pak Indarwanto sudah menjelaskan bahwa ora ilok itu ternyata sangat rasional dan ilmiah. Biar dilanjutkan sedikit tadi keilmiahnya tadi tentang tangan tengen dan tang asto tengen dan asto kiwo tadi itu. Setelah itu nanti kita lempar kepada beliau seperti pengalaman masing-masing. Monggo, Ki. Ki Jati dan Persawan Dhamma TV, ketika kita memakai tangan kiri, maka nanti bertemu antara minus dengan minus, plus dengan plus. Nah, pada saat plus dengan plus, maka menjadilah apa Ibu? Minus. Minus dalam arti negatif. Nah, ya? Jadi negatif, buruk. Nah, ternyata buruk ini memang buruk bagi tubuh kita. Jadi DNA kita yang konstruksinya atau anatominya itu seperti spiral helix double itu, ya, ada ATCG, ya, asin, tiasin, gianin, sianin itu. Nah, ketika mendapatkan asupan dari tangan kiri, maka getaran elektromagnetik yang ada di tubuh kita ini justru akan mengalami kematian. Jadi di sini banyak kematian justru yang ditimbulkan. Nah, manakala tangan kanan yang dipakai, karena tangan kanan ini yang dominan adalah nilai minusnya, ini ya, karena dekat sama dosen jadi rotok grogi. Nah, dekat dengan nilai minusnya, maka pada saat minus ketemu plus, maka dalam teori elektronik ini akan menyala. Nah, pada saat nyala inilah memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bagi yang menyebut asma Tuhan dengan cara agama masing-masing, ya, ada yang Islam basmalah, kemudian menyebut Gusti dan seterusnya. Nah, bertambah. Jadi ada tambahan kekuatan di air minum, ada tambahan kekuatan di dalam pasugatan-pasugatan atau makanan-makanan yang kita makan. Sehingga bentuk spiral helix ini akan tertata dengan bagus sesuai dengan struktur kimiawi tubuh kita. Nah, pada saat sesuai dengan struktur kimiawi tubuh kita, maka cahaya elektromagnetik yang ada di dalam tubuh ini banyak atau dominan yang memancar. Iya, terima kasih. Jadi, sebentar lagi ya. Nah, pada saat dominan memancar, Ya. maka di sini kesehatan kita itu akan lebih prima. Nah, itu. Jadi tidak ilok dulu, itu ternyata memang ilmiah. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita meremehkan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu sederhana. Ya. Oke, Kiran monggo sedikit tanggapan tentang relevansinya apa yang disampaikan Ki Indarwanto
dengan apa yang Kirat Moko selama ini geluti tentang budaya leluhur? Ya. Kalau tadi terkait dengan penggunaan atau pemakaian tangan kanan, khususnya dalam konteks untuk makan, kalau kemudian kita hubungkan dengan kondisi akhir-akhir ini, kalau karena pengaruh dari katakanlah melihat tayangan televisi dari luar negeri, tidak jarang ada orang tua yang juga menyarankan atau memberi pernyataan, maka dengan tangan kiri nggak apa-apa. Nah ternyata kalau dengan yang dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indarwanto, hal semacam itu bisa menimbulkan risiko negatif sekalipun itu jangka panjang. Kalau kemudian saya hubungkan dengan apa yang tadi saya ungkapkan bahwa pitutur Jawa itu muncul dituangkan lewat tembang. Tadi saya mengambil contoh ojo turu sore kaki, itu setelah seharian bekerja atau belajar tidak langsung digunakan untuk tidur, tetapi masih menyediakan waktu untuk bergaul dengan tetangga, dengan lingkungan, sambang sinambang atau sanjan. Begitu juga bagi anak-anak. Nah, kalau pengalaman saya dulu, apalagi pada waktu terang bulan. Seperti ini ya, tentang tetangga. Ya. Saudara kandung, bagaimanapun jauh dari kutub utara tetap saudara kandung karena lahir dari ibu. Tapi nek ana apa-apa ora burung sing nurung ya tetangga. Nah, ini tetangga kita itu leluhur kita memang hebat ya. Jadi dulur itu ora iso dipisah, dipegat itu gak iso. Tetapi tetangga bagaimanapun adalah kesatuan, kepentingan hidup bersama tadi itu nggih. Nggih, terima kasih, nggih, terima kasih. Nah, sedikit tentang keilmian sebelum ke Bapak Ibu semuanya. Kebetulan yang hadir di sini ada yang aktivis di gereja, ada yang aktivis di pura, ada yang aktivis di wihara dan lain sebagainya, bercorak agama, hampir seluruh agama ada. Dan kebetulan mereka tidak sekedar aktif tapi berpikir dan melaksanakan dan sharing dengan yang lainnya. Kirat Moko sendiri lupa kalau beliau sebenarnya juga mengetapkan sesuatu yang ilmiah di dalam tubuh beliau. Beliau selalu pakai gelung. Nah, gelung tuh ini loh. Wah, digelung gitu ya. Kenapa leluhur kita mengenalkan gelung ilmiah? G itu cahaya. L itu hablur, lembut sekali. O itu hidup. Ngo itu adalah unsur hidup menyala di ether ini. Jadi hidup ning itu ngo. Ono coroko ngo. Jadi gelung adalah cahaya hidup yang ada di awal ini yang bersinggasana di tubuh kita. Oleh karena itu peringatan bagi manusia bahwa Sang Suci bersinggasana di tengah-tengah otak kita. Ilmiah sekali orang Jawa. Itu hanya mampu dikupas dengan aksara Hono Coroko. Lain tidak bisa mengupas tentang hal seperti itu. Nah, sekarang kita lempar kepada para Al-Mukarram, kata orang Islam, pinjam istilah beliau, meskipun ini bercorak ragam, pengalaman masing-masing. Ini kayak nuwun sewu, ini Pak Dwi Cahyono dulu, monggo tentang tadi, monggo silakan. Ya. Baik. Langsung ya, ya. Baik, saya mencermati terlebih dahulu mengenai kata pitutur. Kata pitutur itu berkata dasar tutur. Dalam arti sempit, tutur itu adalah sesuatu yang disampaikan secara lisan. Artinya berbentuk oral, lisan. Tapi dalam arti luas sebenarnya pitutur itu tidak hanya berkenaan dengan sesuatu yang bersifat lisan tetapi juga atau oral tetapi juga yang non oral. Tadi Mas Ratmoko menyampaikan bahwa ada banyak sumber mengenai pitutur yang tidak hanya berupa sumber lisan. Ada sumber-sumber yang lain. Dolanan bisa, lagu bisa, karya sastra juga bisa. Bahkan berkenaan dengan karya sastra, kita mengenal apa yang disebut dengan sastra tutur. Salah satu sastra tutur yang sampai ke tangan kita itu adalah Pararaton. Kalau kita menyimak kalimat pertama dalam Pararaton, tertulis kalimat katuturan nira ken angrok
Jadi tutur mengenai Ken Angrok itu. Nah, di balik tutur itu sebenarnya ada apa yang disebut dengan pesan. Pitutur itu sebenarnya merupakan suatu transformasi, upaya untuk mentransfer pesan dari sesuatu ke sesuatu yang lain, ya, agar pesan itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Oleh karena itu, berbicara tentang tutur itu juga berbicara tentang kandungan makna yang ada di balik tutur. Contoh sederhana yang seringkali kita lakukan tadi adalah kategori 2 pada masyarakat Jawa tentang kiwa tengen. Nah, kiwa tengen bisa juga dikaitkan dengan organ tubuh manusia. Karena itu tangan kiwa dan tangan tengen itu bukan hanya berkenaan dengan organ tubuh, tetapi dimaknai secara simbolik. Ada muatan-muatan. Kiwa ini dikaitkan dengan apa yang disebut dengan tidak baik, yang dalam istilah Jawa disebut dengan ora ilok. Tengen itu dikaitkan dengan sesuatu yang baik, yang disebut dengan ilok. Nah, kata ilok sebenarnya dalam bahasa Indonesia diserap menjadi elok, artinya baik. Ya. Jadi ora ilok itu adalah sesuatu yang dianggap tidak baik. Karena itu ini kategori 2 atau yang disebut dengan binary opposition ini berkenaan dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, satu hal yang menarik dalam kaitan dengan kategori 2, kendati pun kiwa dan tengen ini dioposisikan, tetapi tidak terpisah satu sama lain. Bahkan penyatuan antara kiwa dan tengen itu mengandung suatu kekuatan tertinggi. Kita seringkali mengepalkan tangan. Ini kan kesatuan. Kekuatan yang besar itu jika unsur kanan dan unsur kiri itu disatukan. Inilah yang merupakan kekuatan tertinggi. Semakin hebat, semakin hebat. Tadi antara makna, antara tugas, antara filosofis dan ideologis. Nah, masih indah kan ternyata? Meskipun kelihatannya sepele, oleh karena itu jangan kemana-mana, masih akan kita bedah terus. Para ahli akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nanti kita juga akan bertanya di daerah Jember sana tentang bagaimana tentang pitutur luhur ini. Apakah masyarakat masih tertarik ataupun merupakan satu pemberontakan yang tua supaya anak-anak kita ke sana? Kita tunggu aja. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ayo. Bengawan Solo, riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian sandi. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai royo-royo tak senggut temanten anyar. Lir ilir tandure wis sumili, tak ijo royo-royo tak tenggus temanten anyar. Terima kasih. Terima kasih. Kita sekarang akan mendengarkan bagaimana kondisi daerah masing-masing tentang pitutur luhur itu. Kita sudah barang tentu ada tamu dari Jember, Bapak Prasetyo PD. Kita pengen pendapatnya meskipun hanya 1 menit atau 2 menit atau 3 menit. Monggo, kami persilakan Pak Pras. Terima kasih. Mengikuti acara pada sore hari ini saya juga ikut bangga, Pak. Sebab era yang dikemukakan juga tidak jauh beda dengan apa yang saya selama ini geluti di daerah Jember dan sekitarnya, walaupun dalam segmen yang berbeda. Ya mungkin item yang dibahas adalah berlainan
saya juga masih baru kena mengenal apa itu pitutur, apa itu ajaran Jawa dan sebagainya. Ternyata dari beberapa aspek yang ada di ajaran di beberapa beberapa daerah, di beberapa negara, yang paling luhur adalah tetap Pak, Jawa kita. Begitu saya sharing dengan rekan-rekan yang lain, saya juga pernah dengar cerita Sabdo Palon Noyo Genggong yang 500 tahun kemudian muncullah Agomo Budi kalau nggak salah Pak. Endingnya apa? Berkaitan dengan yang jenengan ulas pada sore hari ini kalau tidak salah. Inilah betapa mulianya itu pada 500 tahun yang lalu sehingga masih berkumandang sampai hari ini. Saya yakin kalau toh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini mau belajar Pak, mau belajar terhadap ajaran-ajaran Jawa, tidak ada perang Pak, tidak ada persoalan-persoalan Gaza muncul, tidak ada persoalan-persoalan yang lain, di mana kalau kita menghadapi kenyataan yang ada, persoalan-persoalan bangsa dan negara yang sudah jauh melenceng, ini adalah sudah menyimpang daripada pitutur-pitutur yang pada sore hari ini kita bahas. Saya rasa untuk sementara itu Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Waduh, ternyata seperti yang disampaikan oleh beliau tadi memang benar. Nek kabeh Jawa iku ora ono perang. Kak nabi lho kabeh Jawa. Lek ora Jawa ora mungkin dadi nabi. Mosok wong ngene dadi nabi? Ya mesti wong Jawa. Orang Jawa itu orang yang semeleh, orang yang pasrah, orang yang legowo. Nek Islam bukan yang Muslim tapi yang mukmin. Nek Nasrani ya sudah, yang sudah Kristiani. Pancaran Kristus ada di dalam hatinya seperti Sang Buddha yang duduk termenung di bawah pohon Bodhi hanya demi kepentingan umatnya, seperti Sang Arjuna yang melepas senjatanya untuk menghancurkan sifat apa? Sifat bukan manusia, sifat yang justru mengotori ekosistem dunia. Oleh karena itu leluhur kita selalu bilang memayu hayuning bawono. Nah, Pak Edi, ini rikmanya sudah petak semua. Monggo ngendikan tentang pitutur luhur, sampun langsung kemawon udah. Nggih. Terima kasih Pak Jati. Jadi kalau kita mendengar bersama tadi masalah pitutur Jawi, tadi ada ilok dan tidak elok. Kemudian Bapak yang sebelah menyatakan tembang dari Mocopatan ya, aja turu sore-sore. Ya, ya. Turu sore kaki. Aja turu sore-sore kaki. Nah, dari tembang-tembang Mocopat yang pernah saya dengar dan saya ikuti, memang pada saat ini karena saya ya latar belakangnya militer, kelihatannya unggah-ungguh yang sekarang ini sudah hilang semua. Pitutur-pitutur Jawi yang di Mocopat itu sudah hilang semua. Nyatanya agama yang dimiliki, apa yang dikatakan oleh Pak Ki Jati tadi, bermacam-macam agama di Pancasila ini, kelihatannya hanya sekedar seperti kamuflase saja. Memang kelihatannya doanya banyak, sosialnya banyak, tetapi dari hasil apa dia itu? Kemungkinan ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak dikatakan Jawani itu tadi. Memang kata Jawani bukan orang Jawanya, orang Inggris pun kalau unggah-ungguhnya baik, saya kira juga dikatakan orang itu Jawa. Kan begitu Pak Jati. Jadi kelihatannya bangsa kita ini etika unggah-ungguh ini sudah mulai erosi. Keluar nuwun aja sudah hilang. Nyuwun sewu aja sudah hilang.
Justru mintanya nyuwun 5.000. Gitu. Jadi anak-anak kita ini kalau lewat di orang tua tidak nyuwun sewu lagi, langsung melayu begitu aja. Kalau kita dulu kan bukan, ada tamu ya lewat belakang, bukan begitu. Saya kira ini perlu pitutur kejawen ini bisa dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Demikian saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Langsung aja ke sebelahnya. Beliau itu kelihatannya juga sangat pengalaman di bidang hiruk pikuk tentang Jawa. Monggo, Pak Pujiono. Nama saya Pujiono, Pak. Saya teman kecilnya Pak Jati mulai dulu di organisasi. Dan saya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, saya bisa menggarisbawahi bahwa budi pekerti kita saat ini memang sudah hilang. Dan hilangnya budi pekerti itu juga dari diri kita sendiri. Atau pengaruh lingkuran ruang yang lebih menguasai masalah pada anak-anak kita. Dan di samping itu juga kesalahan yang paling besar masalah budi pekerti ini adalah di pihak pengelola negara. Di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan, dia sudah tidak mengajarkan budi pekerti pada anak-anak sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi, sehingga hasilnya seperti ini. Seperti dulu nyun sewu, apa yang dikatakan Bung Karno itu karakter building. Setelah Bung Karno hilang, itu tidak pernah ada lagi karakter untuk bangsa ini, sudah hilang, tidak ada. Sehingga terjadilah seperti ini. Generasi muda kita sudah terhinggapi dengan kondisi materialistis dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itulah makanya saya berharap dengan pitutur Jawi ini kita semua bersama-sama melakukan suatu upaya bagaimana budi pekerti ini ditanamkan kembali di sekolah-sekolah, mulai dari mungkin dari taman kana, SD, SMP sampai perguruan tinggi, sehingga piulang luhur kita ini bisa kita tindak lanjuti. Karena ini merupakan hal yang baik. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi masalah tembang dan sebagainya itu saya juga sangat menghargai. Itu karena merupakan satu pewilang yang sangat baik. Seperti yang disampaikan oleh tadi, adik-adik mengatakan ilir-ilir itu kan maknanya jauh sekali. Untuk mencapai sesuatu itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh, meskipun licin harus dilakukan untuk menggapai cita-citanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata antara Pak Edi dan Pak Pujiono, yang satu adalah jiwa Sabta Marga. Pensiun itu kan administrasi, tetapi sebagai seorang satria, meskipun rambut sudah putih, kumis sudah putih, tapi jiwa tentang nasionalisme Pancasila kelihatannya masih begitu membara. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Jaranan, jaranan, jarani, jaran kepan, jaranan, jaranan, jarani, jaran teji, sing numpang dorobei, sing ngiring para mantri, jejek nong, jejeji, jejek nong, jejeji, jejek apa suka, boleh ikut, bawa gitar, bawa keroncong, lupa bawa anggur, Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, piul, jangan lupa bawa anggur, Tanjung Perak, tepi laut. Iya. Sekarang kita pengen tanya yang muda-muda ini, sampai di mana Anda berpikir tentang masa depan? Monggo. Terima kasih. Nama saya Nanang. Menarik sekali pembicaraan yang tadi disampaikan tentang pitutur Jawa. Kalau tadi disampaikan tentang antara kiwo dan tengen, itu antara ilok dan tidak ilok. Nah,
ini menarik karena tadi dihubungkan secara ilmiah antara hubungan arus listrik plus dan minus. Cuma mungkin dari kalangan muda, generasi muda itu juga ada tanda tanya besar. Kenapa yang baik harus yang kanan, yang jelek-jelek itu harus yang kiri? Karena dalam kehidupan ini kan memang harus ada keseimbangan. Karena dalam falsafah Jawa sendiri itu selalu menjaga keseimbangan. Apapun itu harus ada keseimbangan. Nah, tentang yang disampaikan tadi tentang ilok atau tidak ilok dengan dihubungkan dengan cara makan, ini adalah memang satu pilihan. Karena mulut kita cuma satu. Memang harus ditentukan memilih tangan kanan atau tangan kiri. Pilihan ini harus ditentukan. Karena kalau dua-duanya tangan kanan dengan tangan kiri ikut menyuapkan makanan, ini menjadi kacau balau karena mulut memang cuma satu. Nah, ini memang pilihan sangat bijaksana memilih tangan kanan karena hubungan plus dan minusnya ketemu bahwa ini akan memberikan daya hidup pada sari-sari makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena sel-sel di seluruh tubuh kita ini memerlukan daya hidup untuk perkembangbiakan sel-sel itu untuk membangun kembali sel-sel yang baru. Nah, ini memang satu pilihan yang bijaksana. Dan untuk masalah keseimbangan tangan kanan dengan tangan kiri, ini sebenarnya di tingkat spiritual dan seni ini terjadi keseimbangan. Pada alat kesenian yang ada di Jawa ini pasti akan terjadi keseimbangan antara kanan dan kiri. Yang namanya kendang ini juga harus seimbang antara kanan dan kiri. Dan tangan kiri ini kecenderungannya ini tabuhnya yang kecil ya. Yang ngecek ini yang nabuhnya ngecek itu yang kiri. Ini yang kanan ini ngegongi. Nah, dalam kesenian terjadi keseimbangan antara kanan dan kiri. Di alat-alat tembang yang ada di Jawa itu pasti ada keseimbangan kanan dan kiri. Di spiritual, wujud sembah ini juga mempertemukan antara kanan dan kiri ditemukan di tengah-tengah. Ini adalah wujud keseimbangan kanan dan kiri, plus dan minus, yin dan yang ketemu di tengah-tengah. Nah, sebenarnya pitutur atau sesuatu yang disampaikan oleh para leluhur kita ini sangat bijaksana. Kalau tadi lalu untuk kalangan muda secara umum kira-kira pitutur leluhur itu untuk secara umum, pemuda secara umum terjadi salah kaprah pengertian tentang kanan dan kiri. Karena ini juga terjadi proses degradasi yang turun temurun sehingga akhirnya ada salah arti tentang penggunaan tangan kanan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan cenderung dominan tangan kanan. Nah, karena terjadi dominasi tangan kanan, ini juga mempengaruhi perilaku psikologis manusianya. Nah, ini menjadi satu kesalahan besar sebenarnya di negeri ini, karena akhirnya apapun yang dilakukan selalu harus tangan kanan. Padahal di kebudayaan kita sesungguhnya itu untuk hal tertentu memang harus tangan kanan. Tapi pada yang saya berikan contoh tadi tentang kesenian karena kebudayaan kita tidak luput dari bentuk-bentuk kesenian, itu selalu terjadi keseimbangan. Ya, intinya yang muda adalah pengen mencari sesuatu yang lebih relevansi dengan pikiran yang muda. Oh ya, terima kasih. Ye, monggo. Sekarang Gavatar ini apa yang selama ini direnungkan? Oke, Rahayu. Kami dari organisasi kemasyarakatan Gavatar non politik praktis, artinya kami bergerak di bidang sosial. Nama saya Bob Rahayu Wijoyono. Kebetulan saat ini Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Blitar. Tentang pitutur menarik sekali Ki Jati sama bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini.
Kadang kita lupa tentang kata pitutur, kadang kita sendiri juga kadang kita lupa karena emosional diri yang menjadikan pitutur itu akan hilang. Yang saya rasakan di anak-anak muda maupun yang hari ini saya pun mengikuti dunia maya yang namanya FB, gitu bahasanya ya, Facebookan. Ketika saya masukkan pitutur-pitutur Jawa di FB itu banyak yang mengomentari iki bahasa opo itu. Iki lo ngomong opo itu. Jadi banyak anak-anak muda yang hari ini yang dikatakan pitutur Jawa banyak yang tidak mengerti maupun tidak paham. Saya kebetulan hari ini masuk dalam organisasi kemasyarakatan yang disebut Gavatar. Itu di situ memang dikedepankan tentang pendidikan yang salah satunya adalah nguri-nguri budaya. Apa yang diuri-uri budaya ya kita kembali ke budaya Jawa. Itu bukan kata arti kita hanya mengedepankan Jawa. Kalau hari ini Indonesia ingin menjadi Miss dunia, ya kita tidak egois harus ke Jawa tok, gitu kan. Tadi yang dikatakan bahwa tadi kalau memang orang luar negeri itu memang tindak tanduknya bagus, ya itulah yang dikatakan orang Jawa itu. Seperti contoh hari ini ketika kita bisa mengendalikan emosi atau tidak bisa mengendalikan emosi, kita bisa membuat contoh kepada anak kita. Kowe engko lek pelayon tiba kowe engko lho tiba tenan kandhane wong tua durung mingkem. Itu yang namanya pitutur-pitutur yang tidak bagus yang sudah diterapkan hari ini orang tua hari ini yang tidak terasa menyemadani kata bahasanya ya. Ndongakno anake tiba. Coba kalau ada kata-kata baik, "Nak, jangan lari, nanti biar ndak jatuh. Ojo penean, ayo mudun biar nggak ceblok. Ayo pene ono terus, kowe lek ceblok lek bongko temen nangis." Itu yang namanya salah kaprah dari pitutur-pitutur Jawa. Iya, terima kasih. Aduh, menarik sekali antara filosofis, ideologis dan realita di lapangan. Hidup adalah dialektika, artinya perjalanan. Oleh karena itu ada hidup, ada kehidupan. Hidup adalah pohon, binatang, batu, babut, kerikil, tekel, semua hidup. Tapi kehidupan adalah suatu kehidupan yang berjalan berputar dan selalu mengalami perubahan. Istilahnya dialektis, selalu berbenturan dengan tese, antitese, sintese. Artinya selalu mencari kesempurnaan yang sejati. Yang muda, yang sepuh, yang remaja dan masa depan. Sekarang tinggal monggo sampaikan kira-kira renungan apa setelah kita dengarkan dari beliau-beliau tadi itu, monggo kami silakan. Ki Anu aja, Ki Anu dulu, Ki Ratmoko dulu, monggo. Ya. Oh ini nggak usah ya, lupa. Oke. Dari apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak di sini, yang semuanya satu suara bahwa Jawa itu karoban pitutur, kebak pitutur. Kalau pada kondisi hari ini, kondisi kehidupan masyarakat, orang per orang tidak seindah seperti yang dimuat dalam pitutur, akhirnya pada diri kita masing-masing harus menanamkan rasa wajib. Bukan sekedar rasa wajib ngeluri, tapi yang paling penting adalah wajib untuk melaksanakan pitutur itu sendiri. Sekalipun tidak harus dikatakan ngeluri. Kok seakan-akan hanya sekedar ahli waris, padahal kita harus sebagai pewaris. Untuk menjadi ahli waris gampang, tidak perlu syarat apapun. Tapi untuk menjadi pewaris yang mewariskan apa yang baik, kita harus merasa wajib melakukan. Untuk menyelamatkan anak cucu kita dalam kebaikan dan dari ancaman hal-hal yang negatif. Ya, terima kasih. Pak Dar, monggo, Ki Darwanto, Indarwanto. Pemirsa Dhamma TV, ketika kita berbicara kiri dan kanan sebenarnya tidak sedang dipertaruhkan atau dipertarungkan, tetapi justru dipersandingkan dan dipertemukan. Simbol-simbol ini secara filosofis ya kita karena akan mengakhiri pembicaraannya ya. Secara filosofis bahwa kiri ini ekstrim dan kanan itu sendiri secara filosofis juga ekstrim. Oleh sebab itu kalau di dalam bahasa Al-Quran disebutkan
manusia itu harus menjadi orang yang tengah-tengah, umatan wasaton. Nah, jadi ada keseimbangan dalam segala hal. Jadi manakala aspek-aspek kiri kanan tadi kita satukan dalam ranah sosial, maka sebenarnya tidak ada yang baik saja dan buruk saja. Tetapi kedua-duanya itu harus manunggal, harus menyatu. Dan disinilah indahnya falsafah Pancasila. Karena falsafah Pancasila itu bukan ekstrem kiri yang komunalisme, kemudian menjadi komunisme ideologinya. Tetapi Pancasila itu komunal, tidak isme, tidak komunalisme. Karena di situ ada prinsip kegotong royongan yang disinari oleh nilai-nilai ketuhanan yang diyakini oleh seluruh anak bangsa ini. Dan ketuhanan selalu disimbolkan dengan tangan yang kanan, dengan kanan. Tetapi ya, karena antara kanan dan kiri itu juga ciptaan Tuhan, maka penghargaan di dalam ideologi Pancasila kedua-duanya itu harus ada keseimbangan. Nah, dengan demikian maka apapun yang kita lakukan antara kiri dan kanan itu harus menampakkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila ini ketika kita bicara filosofi. Jadi berbeda sekali dengan ketika kita berbicara tentang tata cara makan dan tata cara minum. Oleh sebab itu, indah, elok, ya, itu adalah temporer. Karena itu Ki Ratmoko tadi menyebutnya dengan bukan ahli waris, tetapi pewaris nilai-nilai. Terima kasih penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Saya yakin Anda sangat tidak puas untuk membedah ini. Belajar tentang Jawa. Jangankan kok satu umur, katakanlah umurnya itu 300 tahun. 7 umur disambung masih kurang. Karena kalau sudah menyentuh ketuhanan yang Maha Esa, ada etika, ada norma, segala macam. Sampai si Jawa itu tataran pengetahuannya Jopo, Montro, Guno, Srono, Sabdo. Kata beliau, kalau sudah Sabdo itu nggak pakai, jangankan gerak, ngucap aja enggak, jangankan ngucap, masih batin aja, itu udah keturutan gitu. Aduh, tapi belum tentu kalau 1 juta orang satu bisa. Tapi paling tidak mencari budaya dan merogoh budaya Jawa adalah latihan untuk menyentuh surga dan tidak katanya. Karena waktu hidup sudah mulai menata jiwa untuk memayu hayuning bawono. Nah, mohon maaf kalau ini memang masih kurang. Kita masih akan ketemu di setiap hari Minggu jam 7 sore. Dan biasanya diulangi Senin 12 siang. Dan kami yakin mangkok ini akan diisi paling tidak mengingatkan kita. Silakan untuk mengembangkan masing-masing supaya mangkok Kiprah Jati ini berguna untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan dunia. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Ayo dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piyul, jangan lupa bawa aku. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piyul, jangan lupa bawa aku. Oh Tanjung